Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan saya di channel M Sobri TV, channel yang membahas berbagai macam tutorial sedikit tentang keuangan dan motivasi. Oke sahabat semua, dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk mendapatkan referensi ya yang akan dijadikan referensi dari penelitian skripsi ya bagi mahasiswa utamanya atau bagi teman-teman peneliti lainnya ya. Oke. Selamat datang di channel M Sobri TV. Jangan lupa subscribe. Oke guys. Kalau dulu mungkin ya kita lebih banyak mencarinya di Google Scholar ya. Nah, dari Google Scholar ini kita bisa masukkan temanya ya, misalkan kepemimpinan kepala madrasah ya, kinerja guru. Oke, kita enter saja langsung. Nah, di sini ada berbagai macam artikel ya yang bisa kita jadikan referensi. Jadi sangat mengherankan sekali ketika misalkan ada mahasiswa ditanya, kamu sudah punya berapa referensi ataupun artikel atau buku yang yang nantinya digunakan untuk menjadi referensi penelitian. Itu kemudian jawabannya baru cuma satu, misalkan dua, itu kan. Padahal sangat banyak sekali ya, dan ini bisa kita manfaatkan gitu ya. Kita bisa mencari yang di tahun paling muda, misalkan tahun 2024 saja, tinggal klik 2024 saja. Maka di sini akan muncul yang hanya yang tahun 2024 atau 2023 atau 2020 ya. Sebaiknya kalau artikel jurnal 5 tahun terakhir ya. Kalau sekarang 2024 berarti ya 2019 ya, kecuali untuk yang teori-teori yang utama ya, itu boleh yang tua-tua gitu ya. Tapi kalau untuk referensi yang dari jurnal ya, itu baiknya yang 5 tahun terakhir. Oke ya. Nah, namun kita tidak tahu kualitas daripada artikel-artikel ini, apakah terbit di jurnal nasional saja atau yang sudah terakreditasi atau bahkan yang sudah bereputasi internasional, bereputasi begitu ya. Maka kita bisa pakai cara lain ya. Jangan lupa subscribe. Oke guys. Caranya bagaimana? Kita bisa langsung mencari di website AI, namanya typeset.io. Kita enter saja. Nah, kemudian kita bisa masukkan di bagian sini ya, yang tadi itu. Kemudian kita coba masukkan ya, tapi biasanya di sini kan pakai bahasa Inggris ya. Nah, misalkan di sini kita masukkan yang ini ya tadi ya, madrasah ya. Principal leadership ini ya, dengan teacher performance ya. Nah, di sini kita bisa saring ya. Kalau kita hanya membutuhkan yang top paper ya, jadi yang terindeks di internasional bereputasi itu ya, Scopus seperti itu ya. Kita bisa pilih yang top tier ini ya. Nah, kalau ingin yang PDF-nya bisa di-download ya, kita saring lagi. Yang klik lagi bagian PDF. Jadi nanti yang PDF-nya bisa di-download seperti itu ya. Oke. Nah, kita tunggu sejenak. Nah, ini muncul ada PDF-PDF-nya ya. Ini artinya PDF-nya bisa di-download ya. Nah, selain PDF-nya bisa di-download, kemudian ini terindeks di jurnal bereputasi ya. Di sini ada 10 ya di halaman pertama. Kalau kita menginginkan berikutnya, kita tinggal klik saja bagian load more paper ini ya. Nah, ini nomor 11, 12, 13, 14 ya, sampai 20 dan seterusnya ya. Artinya untuk mencari 20 referensi untuk menulis proposal skripsi itu saya kira sangat mudah sekali ya, dengan kata kunci yang kita masukkan di sini gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, tidak hanya judulnya, tapi ini PDF-nya bisa kita download.
kemudian di sini kita juga disampaikan insight-nya ya. Begitu juga yang ada reset gap-nya juga sudah disampaikan ya. Kalau misalkan bagian reset gap belum muncul misalkan ya, misalkan ini tidak ada bagian reset gap-nya, karena memang biasanya kalau pertama kali itu yang muncul dua tabel ini ya, bagian artikelnya, kemudian insight-nya di sini ya, wawasannya gitu ya. Nah, untuk memunculkan reset gap-nya, kita bisa tinggal klik di bagian tambahkan ya reset gap. Cuman kalau yang gratisan itu terbatas tabel yang bisa dimunculkan. Andaikan berbayar ini semua bisa dimunculkan semua, problem statement ya, populasi sampelnya seperti itu, kemudian ada aplikasinya, hasilnya, kemudian abstraknya ya kan. bisa diminta semua itu ya. Oke. Nah, di artikel-artikel ini ya, nah ini kan ada reset gap-nya ya, hampir rata-rata ada semua. Ya, ada juga yang kosong ya dari 20 ini. Nah, ini bisa dijadikan referensi, dan ini memang dari jurnal-jurnal yang kredibel ya. Kita tinggal misalkan klik saja, klik ya. Nah, di sini ini PDF-nya bisa kita klik ya. Klik PDF untuk mendownloadnya. Nah, ini sudah terdownload ya. Nah, ini ya MDPI ya. Ini jurnal terindeks Scopus ya. Jadi artikel kita akan lebih berkualitas ketika referensinya juga mengambilnya dari artikel-artikel yang terindeks jurnal internasional bereputasi ya, terindeks Scopus dan lain sebagainya ya. Oke, setelah terbuka seperti ini, bahkan kita bisa langsung chat AI ya, tentang artikel yang ada di samping ini gitu ya. Nah, di sini ada berbagai bahasa ya, terutama bahasa Inggris. Kita bisa menanyainya dengan bahasa Indonesia ya, translate-nya langsung ke bahasa Indonesia. Tinggal pilih yang Indonesian ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan tanya apa di sini, atau di sini ada pertanyaan yang kita tinggal klik aja. Misalkan kita akan menanyai tentang hasilnya. Ini apa sih artikel ini, hasil penelitiannya itu apa? Kita klik saja ya. Nah, nanti akan dijawab oleh AI ini ya, teman-teman. Kita bisa lihat ya, tentu saja dengan hasil standar karena ini gratisan ya, teman-teman. Kalau yang ingin high quality ya harus berbayar seperti itu. Nah, di sini sudah dijelaskan ini ya, hasil dari penelitian ini ya, hasil utamanya misalkan memberikan wawasan yang signifikan tentang hubungan antara kepemimpinan instruksional, dukungan sekolah, dan keahlian guru, terutama berfokus pada peran mediasi lembaga pengembangan profesional guru, misalkan seperti itu ya. Atau tanya yang lain ya, di sini ada macam-macam ini ya. Misalkan metode yang digunakan apa ini, nah, itu ya. Nanti akan dijawab tentunya oleh AI ini ya. Jadi luar biasa, ini sangat memudahkan buat kita semua ya. Nah, ini dijawab lagi ya, metode yang digunakan dalam studi, desain survei, kemudian pengumpulan datanya gimana, analisis statistiknya gimana ya, fokus pada efek mediasi di sini ya. Oke, kemudian ini kita bisa juga mengklik pilihan ya daripada pilihan yang dikeluarkan oleh AI ini untuk menjawab ya. Oke. Yang pasti kita bisa menggunakan website ini untuk lebih mudah untuk mendapatkan referensi-referensi yang kredibel dari jurnal-jurnal yang indeks Scopus ya, internasional bereputasi seperti itu. Berbeda dengan ketika kita mengambil dari Google Scholar, kita mesti harus klik satu-satu untuk mencarinya mana yang dari jurnal yang kredibel atau yang terakreditasi SINTA atau tidak. Kita kan tidak tahu secara langsung di bagian sini ya. Maka akan sangat terbantu sekali dengan website SCI Space ini ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Oke guys.